pagi di awal pekan hari ini, di hari Senin, kita akan memulai minggu ini dengan sukacita dan penuh semangat. Untuk itu mendasari seluruh kegiatan kita sepanjang minggu ini. Kita akan mendengarkan firman Tuhan. Tapi sebelumnya mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa dalam sorga, kami bersyukur kepadamu Tuhan, karena Engkau terus mengasihi kami, melewati seminggu yang telah berlalu, bahkan mengawali minggu ini dengan penuh semangat, kekuatan baru dari Tuhan. Mendasari seluruh kegiatan kami hari ini, kami rindu mendengarkan firman Tuhan. Dalam Kristus Yesus kami berdoa. Amin. Bagian bacaan Alkitab yang kita akan dengarkan pada pagi hari ini di awal pekan dari 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 16 sampai 18. Demikian hikmat Salomo pada waktu memberi keputusan. Pada waktu itu masuklah 2 orang perempuan sundal menghadap raja, lalu mereka berdiri di depannya. Kata perempuan yang satu, "Ya tuanku, aku dan perempuan ini diam dalam satu rumah dan aku melahirkan anak pada waktu dia ada di rumah itu. Kemudian pada hari ketiga sesudah aku, perempuan ini pun melahirkan anak. Kami sendirian, tidak ada orang luar bersama-sama kami dalam rumah. Hanya kami berdua saja dalam rumah. Pada waktu malam anak perempuan ini mati karena ia menidurinya. Pada waktu tengah malam ia bangun, lalu mengambil anakku dari sampingku, sementara hambamu ini tidur. Dibaringkannya anak itu di pangkuannya, sedang anaknya yang mati itu dibaringkannya di pangkuanku. Ketika aku bangun pada waktu pagi untuk menyusui anakku, tampaklah anak itu sudah mati. Tetapi ketika aku mengamat-amati dia pada waktu pagi itu, tampaklah bukan dia anak yang kulahirkan. Kata perempuan yang lain itu, bukan, anakkulah yang hidup dan anakmulah yang mati. Tetapi perempuan yang pertama berkata pula, bukan, anakmulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Begitulah mereka bertengkar di depan raja. Lalu berkatalah raja yang seorang berkata, anakkulah yang hidup ini dan anakmulah yang mati. Yang lain berkata, bukan, anakkulah yang mati dan anakkulah yang hidup. Sesudah itu raja berkata, ambilkan aku pedang. Lalu dibawalah pedang ke depan raja. Kata raja, penggallah anak yang hidup itu menjadi 2 dan berikanlah setengah kepada yang satu dan setengah lagi kepada yang lain. Maka kata perempuan yang empunya anak yang hidup itu kepada raja, sebab timbullah belas kasihannya terhadap anaknya itu. Katanya, ya tuanku, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Tetapi yang lain itu berkata, supaya jangan untukku ataupun untukmu, penggallah. Tetapi raja menjawab katanya, berikanlah kepadanya bayi yang hidup itu. Jangan sekali-kali membunuh dia. Dia itu ibunya. Ketika seluruh orang Israel mendengar keputusan hukum yang diberikan raja, maka takutlah mereka kepada raja. Sebab mereka melihat bahwa hikmat daripada Allah ada dalam hatinya untuk melakukan keadilan. Terpujilah Tuhan. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, persoalan seperti yang ada dalam pembacaan kita tadi sering terjadi dalam kehidupan kita. Walaupun peristiwanya tidak persis sama, bahwa ada anak mati, ada 2 anak, yang satu mati, yang satu hidup. Walaupun tidak persis sama. Tetapi dalam perkara-perkara kecil, kadang kita sulit menentukan siapa yang benar atau tidak. Contoh konkret saja dalam kehidupan keluarga kita. Bagi bapak-bapak dan ibu-ibu yang punya anak lebih dari 1. Mungkin saat kita tidak ada. Lalu mereka mungkin
ada kesalahpahaman. Ketika kita pulang, mereka mengadu, dia yang salah. Yang satu mengatakan dia yang salah. Di sini dituntut bagi orang tua untuk menentukan siapa sebenarnya yang salah. Siapa yang mau melihat? Tidak ada orang yang melihatnya. Hanya mereka berdua ketika peristiwa itu terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, saya ambil contoh dalam keluarga. Ketika saya pulang dan anak-anak mengadu, dan saya dudukkan mereka, tanya satu persatu, lalu siapa yang duluan menangis berarti dia yang salah. Mengapa? Karena dia takut. Jadi mereka berupaya untuk membuktikan siapa yang benar dan siapa yang salah. Tentu anak-anak dapat dilihat dari bagaimana perasaan hatinya. Oh, karena merasa bersalah, pasti dia meneteskan air mata. Tentu ada kontak batin antara kita dengan anak kita. Kita pasti tahu bagaimana supaya kita bisa mengetahuinya yang mana salah dan yang mana tidak. Lalu kemudian saudara-saudara, dalam pembacaan kita tadi, bagaimana sang raja ini penuh hikmat membongkar kelicikan seorang ibu yang akan mengatakan bahwa kalau dalam bahasa Toraja dikatakan, daripada aku mana, labiran pada sayuki. Iya. Mungkin saudara-saudara, dalam kehidupan kita seperti itu. Kadang kala ada hal yang membuat kita sukar sekali menentukan mana yang benar, mana yang tidak. Kedua perempuan dalam pembacaan kita tadi itu saling menuduh. Masing-masing menyebut yang lain curang. Perempuan yang pertama sangat pintar namun licik. Dan perempuan yang kedua mungkin saja dalam hatinya mau memberontak dan mau mengatakan bahwa itu anak saya. Tetapi ia dengan penuh seksama memperhatikan dan melihat keputusan raja. Ketika raja mau memenggal anak itu, muncul belas kasih dalam hatinya. Karena ada kontak batin dengan anaknya. Jangan-jangan anak saya, ya dia tidak berpikir daripada aku manat sayuk, nah labiran pada sayuk. Tidak ada dalam pikiran seperti itu. Sehingga ia merelakan kehilangan haknya sebagai ibu. Yang penting anaknya hidup. Di sini raja dengan penuh hikmat memutuskan apa yang harus terjadi. Resiko yang diambil oleh raja luar biasa. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, tidak mudah bagi raja mau mengangkat pedang, menghunus pedang, lalu memenggal leher seorang bayi. Tetapi dari tindakan itu, raja bisa berhikmat dan ia tahu bahwa Tuhan pasti menolongnya. Di sini saudara-saudara, disinilah keistimewaan Salomo. Walaupun umat di tengah-tengah perjalanan ia memimpin, keputusan yang diambil sangat riskan. Nyata bahwa hikmatnya melebihi akal-akal perempuan yang licik itu. Tetapi dari tindakan itu ia berhasil menyingkapkan dan ia menemukan cara keluar dari masalah itu. Salomo menemukan cara yang luar biasa. Melalui gertakan mengerikan untuk menaklukkan keaslian dan menemukan keaslian ibu kandung sang bayi itu.
Bagi Salomo, keadilan bukan sekedar dibuktikan oleh nyaringnya suara. Keadilan berarti mengerti betul persoalan yang terjadi. Mampu menguji perkara sampai pada intinya. Dalam kehidupan kita, saudara-saudara, terlebih lagi dalam persekutuan kita, bahkan dalam kehidupan kita bermasyarakat, kadangkala kita menjumpai persoalan-persoalan. Ya, mungkin kita tidak tahu intinya, kita tidak tahu akarnya. Lalu kita yang lebih keras dan lebih nyaring berbicara. Oh iya, memang keliru. Si pemimpin ini memang salah. Memang keliru. Tetapi kita tidak tahu inti persoalannya. Ini yang dikatakan tidak berhikmat. Salomo ketika dia mendengar perkataan itu, ia hanya mengeluarkan tindakan-tindakan dan juga mengeluarkan kata-kata yang dapat membuat dia mengambil sebuah keputusan yang bijak. Untuk itu, mengawali minggu ini, mari kita berpikir dengan bijak, memikirkan apa yang harus kita lakukan sepanjang seminggu ke depan. Terpuji Tuhan. Haleluya. Amin. Kita berdoa. Kami bersyukur Tuhan bahwa kami boleh diberi kesempatan untuk mendengarkan firman Tuhan di pagi hari ini. Dalam awal pekan di minggu ini, kami mau mendasari semua kehidupan kami di dalam tangan kasih Tuhan. Kami percayakan kehidupan kami ke dalam tangan kasih-Mu Tuhan. Mendoakan saudara-saudara kami yang bergumul di tengah-tengah kehidupan mereka yang sakit, Tuhan berkati mereka. Yang lalai kami percaya bahwa ada Tuhan terus menegur mereka. Juga yang bergumul karena himpitan ekonomi, Tuhan tolong mereka. Juga Tuhan kami berdoa buat negara kami yang kami cintai, yang saat ini terus bergumul dalam pandemik virus corona. Tuhan mampukan pemerintah kami mengatur segala sesuatunya untuk kebaikan bangsa dan negara kami. Juga kami semua, mampukan kami menjalani kehidupan kami dengan penuh hikmat. Karena kami percaya bahwa ketika kami berserah kepada Tuhan, kami ada dalam tangan Tuhan. Terpuji Engkau Tuhan dalam kehidupan kami. Haleluya. Amin. Saudara-saudara telah menikmati firman Tuhan pada pagi hari ini. Supaya saudara-saudara kita yang lain, sahabat-sahabat kita, keluarga kita, menikmati juga pelayanan firman Tuhan. Maka silakan di-share dan jangan lupa di-like dan juga di-subscribe. Tuhan Yesus memberkati saudara. Terima kasih.